Mungkin jika pernah mendengar, tempat itu adalah paling angker di jalur pendakian via Cibuni. Namanya saja sudah kandang Aul, atau artinya hantu manusia serigala. Namun sepertinya daerah itu sudah biasa dilewati oleh para pendaki. Akhirnya kami pun terus mendaki hingga tibalah di sebuah warung untuk kami istirahat sejenak. Warung itu satu-satunya yang berada di tengah hutan. Kami pun beristirahat, membeli air minum, dan lain sebagainya. Dan aku pun menumpang untuk ke kamar mandi. Posisi kamar mandinya berada menjorok ke bawah, jadi aku harus turun ke bawah. Dan setelah selesai aku pun kembali ke atas. Tapi ketika akan kembali lagi, langkahku terhenti sejenak. Ketika sepintas dari kejauhan, aku melihat ada seorang nenek-nenek yang sedang duduk di bawah pohon. Wajahnya terlihat tua dan memakai kebaya. Kini dia melihat ke arahku dengan matanya yang melotot seakan marah pada aku. Buru-buru aku langsung naik ke atas menuju warung tadi. Entah siapa, mungkin saja warga sekitar, pikirku. Sampainya di warung atas, Derry temanku sedang bersantai di warung itu. Tidak ada siapa-siapa lagi kecuali kami. Dan tentunya penjaga warung itu. Seorang ibu yang sudah cukup berumur. Ia sempat bertanya kepada kami. Adik-adik ini dari mana? Aku pun menjawab, "Mak, saya tuh orang sini juga. Tuh saya tinggal di perkampungan Rancamanyar, nyoba puncak." Begitu jawabku. Mendengar itu, Mak cukup tenang ketika tahu aku orang sekitar sana. Kini dia lanjut berkata, Yang menjaga gunung ini ada sosok nenek-nenek. Namun selama kita berniat baik dan menjaga omongan, insya Allah tidak akan ada apa-apa. bahkan dia pun menitip pesan untuk saling menjaga saja. Maaf nih ya dek, bukan emak nakut-nakutin. Tapi lebih baik kalian berhati-hati. Tambahnya. Singkat cerita, kami mengambil jalan yang lurus. Dan kami sudah harus mulai melanjutkan perjalanan. Karena semakin gelap, dan ketika itu aku mulai merasakan hawa yang tidak enak. Mulai dari bulu kuduku yang merinding, angin yang tiba-tiba berhembus kencang, dan sesekali aku bahkan mendengar suara langkah kaki yang seakan mengikuti kami dan bernyanyi. Kami tetap berpikir positif. Mungkin ada pendakian lain atau hanya suara binatang yang sedang jalan. Malam pun tiba, suasana semakin gelap. Kami menyalakan headlamp
untuk penerangan. Selagi berjalan ketika itu, aku yang paling depan. Mencoba memimpin jalan dan Derry ada di belakangku. Semakin dalam kami berjalan, hingga satu waktu, entah kenapa pandanganku ini merasa ingin melihat ke arah kanan. Hingga tak sengaja aku menengok ke arah sebelah kanan. Aku langsung membuang muka. Karena tak sengaja kulihat ada seseorang yang berdiri di bawah sebuah pohon besar. Namun jelas itu bukan pendaki. Aku mempercepat langkahku. Sosok itu menggunakan pakaian serba putih. Kepalanya menunduk seakan memandang ke bawah. Rambut panjang hitamnya yang terlihat sangat menakutkan. Aku pun bilang pada Derry, "Der, tetap lurus pandangan ke depan ya. Jangan nengok kanan kiri." Sekilas ku dengar ia mengiyakan. Di situ aku tetap melanjutkan perjalanan. Sampai tak jauh dari sana, Derry menepuk dari belakang. Iya, dia menepuk pundakku. Refleks aku menengok. Tapi di belakangku tidak ada siapa-siapa. Ternyata Derry tertinggal jauh, sekitar berjarak 10 meter di belakangku. Itu pun yang kulihat lampu senter headlampnya yang menyala. Derry masih jauh dariku. Lalu yang menepukku tadi siapa? Bulu kuduku berdiri merinding seketika. Tiba-tiba saja, samar kini terdengar suara alunan musik tradisional yang terdengar semakin lama, semakin mendekat. Saat itu aku langsung berlari menuju Derry yang ada di belakangku. Sebenarnya saat itu aku mau menanyakan dari mana sumber musik dan siapa yang menepuk pundakku tadi. Namun, kulihat wajah Derry yang tenang-tenang saja, seolah tak terjadi apa-apa. Hingga aku urungkan untuk bertanya. Dan memang bukan saatnya juga aku membahas hal ini di hutan ini. Hingga Derry pun meminta untuk memasang tenda di daerah situ saja. Karena waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Aku pun mengiyakan. Malam itu kami memasang tenda di situ, membuat api unggun sambil memakan perbekalan. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Kami masih asik mengobrol di depan perapian hingga tiba-tiba hujan turun. Dan mau tak mau, kami harus segera masuk tenda. Sebenarnya hujannya tidak terlalu deras. Namun entah mengapa kilat dan suara halilintarnya begitu besar dan menakutkan. Singkat cerita,
Jam menunjukkan pukul 11 malam. Hujan sudah reda. Namun, kulihat Derry sudah tertidur begitu nyenyak. Udah tidur lu, Der. Malam itu entah kenapa sulit sekali aku untuk tertidur. Padahal yang aku rasakan, badanku lelah dan mataku pun sudah cukup berat. Selang tak lama aku masih belum juga tertidur. Hingga aku kembali keluar dan menyeduh teh manis saja malam itu. Bikin teh aja deh. Sampai terdengar kembali alunan musik gamelan itu lagi. Samar-samar terdengar. Awalnya aku fokus mendengarkan. Aku mencari tahu sumber suaranya. Akan tetapi lama-kelamaan suaranya semakin mendekat. Malam itu aku segera beranjak masuk ke tenda dan duduk persis di samping Derry. Suara itu tiba-tiba hilang, berganti seperti suara banyak orang yang sedang berjalan sambil mengobrol. Dan suara itu semakin mendekati tenda kami. Aku tenang kembali saat itu, karena ternyata masih ada pendaki. Aku pun kembali keluar, bermaksud untuk menyapa mereka. Ya, setidaknya mereka benar-benar berada di dekat tenda kami. Suara itu masih terdengar. Bahkan di antara obrolan ada sesekali suara perempuan tertawa. Tawa yang sedang menertawakan candaan. Selang tak lama, obrolan semakin pelan, entah semakin menjauh atau bagaimana. Aku pun tak mengerti saat itu. Justru hanya tawa perempuan saja yang masih ada. Dan semakin jelas. Bahkan sumber suaranya seolah-olah di atas kepalaku. Tanpa ragu, aku keluar tenda dan aku lihat ke atas. Ya Tuhan, ternyata dari tadi duduk di dahan tersenyum melihatku. Tangannya sibuk memainkan rambut yang begitu panjang. Bahkan ia sesekali mengayunkan kakinya. Spontan aku lari dan masuk ke tenda. Aku ambil selimut kecil dan bersembunyi di baliknya sambil berbisik, "Der, bangun Der. Derry, bangun." Mungkin karena aku berbisik
Ditambah Derry kelelahan. Malam itu Derry tidak terbangun sama sekali. Aku pun memilih diam saja sambil membaca ayat-ayat yang aku tahu. Hingga terdengar kembali sosok perempuan itu seperti turun dari dahan perlahan dan mendekati tenda kami. Selang tak lama, tenda kami bergoyang, bergerak-gerak lembut seperti ada sesuatu yang menggoresnya. Ketakutanku semakin menjadi karena sosok itu terlihat mencoba memasuki tenda. Saat itu dengan posisi bersujud, aku tutup mukaku dengan kedua tanganku. Perempuan itu kembali tertawa. Tertawa yang begitu pelan, namun mengerikan. Hingga terdengar sosok itu mundur keluar dan meninggalkan tenda sambil bersenandung. Begitu jelas terdengar, Yang satu tidur, yang satu pura-pura tidur. dengan nada yang begitu khas, namun nada yang mengerikan. Karena saking ketakutan, entah berapa lama aku tidak bisa merubah posisi badanku. Mungkin karena kelelahan, akhirnya aku pun tertidur. Sampai keesokan harinya, aku dibangunkan Derry. Ketika aku lihat jam, menunjukkan jam 8 pagi. Setelah terbangun, seketika aku ingat kejadian semalam dan memutuskan pulang saat itu juga. Der, kita balik sekarang. Awalnya Derry heran, namun aku bersikeras dan memaksa untuk kembali pulang. Hingga Derry pun mengerti. Pagi itu, di sepanjang perjalanan pulang, aku menceritakan apa yang aku alami pada Derry. Yang ternyata Derry pun berkata, sebenarnya dia mengalami beberapa kejadian aneh sepanjang perjalanan berangkat kemarin sore. Namun, ia memilih untuk diam saja. Dan ternyata sosok perempuan itu memang sudah mengikuti kami dari kaki bukit. Dan untuk alasan kenapa ia mengikuti kami, aku tak tahu. Dan aku tak mau tahu.